Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua Sepekan. Pasca banjir, sarana prasarana fasilitas penunjang bagi warga kota Banjarmasin diharapkan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Tugiatno bisa menjadi prioritas perbaikan. Di samping itu, kondisi jalan Gang Timur-Timur di Kelurahan Pekapuran Raya Banjarmasin Timur sudah rusak parah dan sering membahayakan para pengguna jalan, hingga membuat warga setempat berinisiatif membangun jalan secara swadaya. Seringnya terjadi kecelakaan, bahkan banyak warga terperosok saat melintasi jalan Gang Timur-Timur di Kelurahan Pekapuran Raya Banjarmasin Timur, membuat warga setempat berinisiatif membangun jalan dengan cara menggalang dana di pinggir jalan serta swadaya warga sendiri. Mengingat jalan tersebut sudah rusak parah, ditambah terdampak kondisi banjir beberapa waktu lalu, padahal jalan tersebut menjadi pilihan alternatif menuju Pasar Sentra Antasari. Ini disampaikan Akbar, Wakil RT Gang Timur-Timur, saat sejumlah wartawan mengambil visual kondisi jalan yang dikerjakan secara swadaya tersebut. Orang yang lewat di jalan ini, jalannya rusak sudah lama, belum ada perbaikan. Lalu kita dengan Pak RT, dengan warga di sini, kita punya inisiatif untuk memperbaiki seadanya lah, asal bisa dilewati dengan nyaman oleh para pengguna jalan. Banyak lubangnya, luas dalam-dalam, luangnya ada yang terbalik, orang lewat, ada yang rabah. Sekarang ini jalan yang memiliki panjang sekitar 500 meter sudah lumayan bagus, bisa dilalui dengan nyaman, namun menurut warga setempat ini hanya sifatnya sementara karena dibangun dengan bahan seadanya. Tim Liputan Banjar TV. Pemirsa, Dirbinmas Polda Kalsel Kombes Pol Widiatmoko mengingatkan dengan penandatanganan fakta integritas agar jajaran Polda tidak menyalahgunakan narkoba. Karena polisi adalah sosok contoh di tengah masyarakat, baik sebagai pelindung maupun pengayom, dan bertujuan untuk memberantas narkoba. Jangan sampai hanya karena oknum mencederai martabat polisi di mata masyarakat dan tegas dalam memerangi narkoba. Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Kalsel, Kombes Pol Widiatmoko melakukan penandatanganan fakta integritas bersama jajaran Binmas Polda Kalsel. Penandatanganan fakta integritas di Aula Binmas tersebut ditujukan untuk tidak menyalahgunakan narkoba di lingkup personil Polda Kalsel. Usai penandatanganan, Dirbinmas Polda Kalsel, Kombes Pol Widiatmoko mengingatkan dengan penandatanganan fakta integritas tersebut agar jajaran Polda tidak menyalahgunakan narkoba, karena polisi adalah sosok contoh di tengah masyarakat, baik sebagai pelindung maupun pengayom. Namun jika ada yang berani melanggar hal tersebut, sanksi tegas perlu dilakukan pemecatan, karena dinilai sudah mengkhianati tugas sebagai seorang polisi yang menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, serta mengkhianati tugas kepolisian. Kegiatan apa nih Bang di penandatanganan integritas? Baik, hari ini kita menandatangani fakta integritas kepada seluruh personil anggota jajaran Binmas Polda Kalimantan Selatan, yaitu mengenai tidak menyalahgunakan narkoba. Bermaksud bertujuan adalah kita polisi ini harus menjadikan contoh dan berkomitmen untuk memberantas narkoba karena merusak generasi bangsa. Artinya? Bila perlu dipecat karena itu mengkhianati tugas sebagai seorang polisi, sebagai pelindung, pengayom, pembina dan pelayan masyarakat, dan serta melanggar aturan hukum yang sangat berat, baik kode etik maupun kode profesi, dan mengkhianati tugas-tugas kepolisian kalau anggota menggunakan narkoba. Artinya yang menandatangani tadi siapa aja dan? Seluruh personel. Binmas. Ya. Polisi menjadi contoh dan bertujuan untuk memberantas narkoba. Jangan sampai hanya karena oknum mencederai martabat polisi di mata masyarakat. Untuk itu pihaknya akan tegas dalam memerangi narkoba tersebut. Rijali Afandi, Banjar TV. Selanjutnya, menyusul vaksinasi tahap pertama pada 29 Maret lalu, sejumlah staf sekretariat dan anggota DPRD Kalsel kembali mengikuti vaksinasi COVID-19 dosis kedua berlangsung di lobi Gedung 2 Sekretariat DPRD Kalimantan Selatan. Selain itu, Kepala UDD PMI Banjarmasin Dr. Aulia Ramadan Supit
menyebutkan produksi plasma konvalesen produksinya terus berjalan dan tidak bermasalah. Ini untuk memenuhi permintaan plasma konvalesen di Banjarmasin terbilang masih tinggi. Di tengah ibadah puasa, sejumlah staf sekretariat dan anggota DPRD Kalsel menjalani vaksinasi COVID-19 dosis kedua Selasa 27 April 2021. Pantauan Banjar TV sebelum proses vaksinasi dosis kedua dilakukan screening kesehatan seperti pada proses tahap pertama. Salah satu anggota dewan yang juga sekretaris Komisi 3 DPRD Kalsel saat ditemui awak media menyebut tak merasakan efek samping yang berlebihan saat menjalani vaksin COVID-19. Hanya pada saat vaksin pertama sedikit merasa demam, namun itu hal yang wajar dan lumrah. Pertama gejalanya saya panas badan, kemudian ada demam juga sedikit, cuma 1 hari aja gitu. Tapi alhamdulillah dikasih obat selesai. Itu waktu yang pertama ya Pak ya? Itu yang pertama. Ya biasalah, itu kan wajar aja kan penyesuaian dalam tubuh kita. Anggota dewan sangat penting karena anggota dewan kan salah satu aktivitas ke masyarakat gitu ya. Nah oleh karena itu memang harus dibandengi dengan vaksin. Dan mudah-mudahan nanti setelah ini kan masyarakat juga ikut melaksanakan vaksin. Sementara itu anggota Komisi 2 DPRD Kalsel Ahmad Rozani Himawan Nugraha mengaku tak merasakan efek samping baik tahap pertama atau kedua. Meski sudah menjalani vaksin kedua, dirinya masih merasa was-was. Untuk itu tetap menjaga protokol kesehatan karena meski sudah divaksin, kemungkinan tertular COVID-19 masih ada. Rojani menghimbau masyarakat yang belum vaksin agar segera mengikuti program pemerintah ini sebagai bentuk upaya pencegahan dari penularan COVID-19 agar pandemi segera berakhir. Jadi insya Allah ini bagian dari ikhtiar kita semua, jadi insya Allah aman aja vaksin ini. Perasaan gak was-was lagi dengan COVID ini? Sebenarnya tetap saja kita harus menerapkan protokol kesehatan. Karena bagaimanapun juga virus ini kan barang tidak kelihatan. Nah, jadi walaupun kita sudah divaksin yang kedua ya kita tetap saja lah pakai masker, terus sering mencuci tangan. Nah, jadi jangan juga setelah vaksin yang kedua kita merasa kita ini hebat, kita ini kebal gitu. Jadi semua itu tetap saja kita laksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Vaksinasi tahap kedua ini diikuti 111 orang. Selain itu ada 9 orang yang baru mengikuti vaksin tahap pertama. Muhail, Banjar TV. Pihak PMI Kota Banjarmasin meminta agar rumah sakit yang masih memiliki hutang terkait permintaan darah di UDD PMI Banjarmasin agar bisa mencarikan solusi pembayarannya. Alasannya supaya produksi darah di PMI Kota Banjarmasin bisa terus berjalan. Berbeda dengan produksi plasma convalescent yang menurut Kepala UDD PMI Banjarmasin, Dr. Aulia Ramadan Supit, tidak bermasalah. Cukup lumayan, apalagi dengan plasma kan yang harga satu kantongnya 2 juta, kalau sampai menunggak, waduh bisa tutup kita, nggak bisa gaji karyawan kita kan, juta satu kantongnya biaya penggantinya, karena kan alat kitnya kan berbeda. Kalau produksi plasma karena keluarga pasien yang langsung membayarkan duluan, jadi itu tidak ada masalah untuk produksi itu. Banyak, ada kita sebulannya produksi sampai 200 kantong. Ya, kita kerjasama dengan rumah sakit, kita taruh banner, ada kontak kita, jadi yang pernah kena COVID itu biar kita periksa di sini tidak antibody. Sekedar diketahui, permintaan plasma convalescent di Banjarmasin terbilang masih sangat tinggi, digunakan sebagai terapi mempercepat penyembuhan pasien COVID-19. Mengingat begitu tingginya permintaan plasma convalescent tersebut, Dr. Rama pun mengaku pihaknya terus berburu pendonor plasma convalescent dari penyintas COVID-19 ini, termasuk bekerja sama dengan pihak BUMN dan sejumlah rumah sakit. Murtasyah, Banjar TV. Pemirsa, cara Nabi Muhammad dan para sahabat dalam menghadapi wabah penyakit banyak diterapkan di zaman modern, termasuk untuk menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19. Hingga kini belum ada obat spesifik menghadapi virus corona yang masih jadi masalah kesehatan terbesar sepanjang masa.
Badan Kesehatan Dunia bahkan menetapkan status pandemi karena hampir tak ada negara yang absen dari COVID-19. Pada masa Rasulullah dan sahabat, umat Islam juga pernah menghadapi serangan wabah penyakit. Cara Nabi Muhammad dan para sahabat dalam menghadapi wabah penyakit banyak diterapkan di zaman modern, termasuk untuk menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19. Sebut saja vaksin umat Islam ialah rajin membaca Al-Quran, karena Al-Quran merupakan obat dan rahmat. Selain itu, masker umat Islam adalah menjaga lisan, tidak jadi provokator, mencaci maki, hingga menghina seseorang, dan hendaknya berkata lembut sesuai Rasulullah. Sedangkan kebersihan yang terbaik dalam Islam ialah memperbanyak wudu, sesuai anjuran dan amalan Rasulullah yang tak pernah putus berwudu. Hal tersebut seperti disampaikan Ustadz Rajudin atau lebih dikenal dengan nama Ustadz Roma Irama Banjarmasin. Islam vaksin pertama adalah perbanyak membaca Quran, karena sesuai dengan beberapa surah dalam Quran, wa nazzalul Quran ma huwa syifa wa rahmatin. Kami turunkan Quran jadi obat dan rahmat. Oh, rahmat itu kan nyaman terus. Kalau penyakit datang kan jadi nyaman. Rahmat itu nyaman bila kita makan nyaman, lingkungan nyaman, semua nyaman, itu rahmat ngarannya. Makanya rahmatan lil alamin. Kalau damai hidup pada berebutan itu rahmat. Tapi mau bermusuhan bermacam-macam itu namanya kada rahmat lagi. Tapi apa? Laknat dan ajab. Nah, ya itulah. Jadi kemudian yang kedua, masker terbaik umat Islam itu adalah menjaga lisan. Gak boleh provokator, boleh cemaki, gak boleh hina sama orang, gak boleh kata-kata yang ada baik sama orang. Jadi berarti kita harus kata yang lembut seperti Rasulullah. Nah, oleh karena itu jaga mulut kita dari perkata yang ada baik, makan yang menimbulkan nanti penyakit macam-macam ya, makan yang haram jangan, minum yang haram jangan, tapi kita cari yang thayyibah supaya kita sehat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Nah, kemudian apa? Kebersihan terbaik kan cuci tangan nih. Cuci tangan protokol kesehatan. Cuci yang terbaik itu Islam banyak wudu. Makanya Rasulullah itu tidak putus wudu. Mau tidur wudu, makan wudu, mau jima wudu, mau apa saja wudu. Bila batal wudu. Jangan dengan cuci tangan insya Allah semua bibit penyakit itu akan lepas, apalagi pakai sabun kan. Nah, kemudian yang terakhir jaga jarak. Jaga jarak itu adalah umat Islam ini menjaga kondusif tadi, keamanan, ketertiban, menjaga daripada berbuat maksiat, menjaga daripada mungkar maksiat tadi, jaga dari maksiat. Jarak itu jaga daripada permusuhan, jaga daripada berbuat hal-hal yang menimbulkan nanti kerusuhan dan sebagainya. Insya Allah sehat. Amin ya rabbal alamin. Selain itu, ikhtiar dan anjuran dari pemerintah juga harus diikuti, sehingga ketika semua sudah dilakukan, berserah dan memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harapannya Kalsel terhindar dari segala virus corona tersebut. Kejali Apandi, Banjar TV. Selanjutnya kita simak daya beli masyarakat tinggi, penjualan sarung meningkat drastis.